Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Selasa 27 Juni 2023. Seperti biasa, permenungan kita dasarkan pada bacaan yang dipakai dalam Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Kejadian bab 13 ayat 2, lanjutkan ayat 5 sampai 18 yang berbicara mengenai perseteruan gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot. Namun Abraham mengambil kebijaksanaan agar mereka berpisah sehingga tidak lagi ada permusuhan. Jika Lot ke kiri, maka Abraham akan ke kanan. Demikian sebaliknya. Dan akhirnya itulah yang terjadi, sehingga tidak ada lagi perselisihan. Dalam Injil Matius bab 7 ayat 6, lanjutkan ayat 12 sampai 14, beberapa nasihat diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama, janganlah memberikan barang yang kudus kepada anjing atau melemparkan mutiara kepada babi, karena tidak ada gunanya. Bahkan binatang itu akan berbalik menyerang kita. Yang kedua, bila kita menghendaki sesuatu diperbuat orang lain kepada kita, hendaknya sebelumnya kita lebih dahulu memperlakukan orang lain demikian pula. Dan yang ketiga adalah anjuran agar kita masuk lewat pintu yang sempit, tapi menuju kepada kehidupan, daripada pintu yang lebar menuju kepada kebinasaan. Dan sedikitlah orang yang lewat pintu sempit itu, karena mereka mengikuti kemauannya sendiri. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama melanjutkan bacaan yang kemarin. Sikap Abram yang dipanggil oleh Tuhan berani meninggalkan egonya, meninggalkan keakuannya, meninggalkan keinginannya sendiri. Maka ketika terjadi sedikit perselisihan antara gembala Abram dan gembala Lot, Abram mengambil inisiatif untuk mereka berpisah supaya tidak ada lagi perkelahian. Dan yang menarik, sebagai orang pilihan Allah, Abram mempersilahkan Lot memilih lebih dahulu. Itu artinya Abram meninggalkan egonya, meninggalkan keakuannya, dan mencoba membiarkan Allah menuntunnya. Sikap Abram sudah sesuai dengan Injil. Ia tidak lagi mengikuti keinginan kedagingan atau egoisme, tetapi mencoba mencari kehendak Allah dengan mengutamakan kasih kepada sesamanya
yakni Lord saudaranya. Dengan demikian, kita dihantar kepada pengalaman iman Abraham dengan masuk ke bagian bacaan Injil. Kita diingatkan agar kita tidak berbuat sia-sia. Karena Yesus pada awal Injil mencoba mengingatkan agar kita jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Akibatnya bisa fatal, mereka menyerang kita. Kita ini mempunyai hidup, tubuh yang mulia yang diberikan Allah kepada kita. Jangan sampai tubuh kita yang berharga ini, hidup kita yang diberkati Tuhan, kita berikan kepada hal-hal yang sia-sia. Kita tidak menggunakan hidup kita dengan baik. Itu sama dengan melemparkan mutiara kepada babi atau barang kudus kepada anjing, yang berarti adalah kesia-siaan. Maka pertanyaan pertama untuk kita renungkan, apakah kita menjaga tubuh kita ini dengan hal-hal yang positif, atau menyerahkan tubuh kita kepada kegiatan yang penuh dengan kesia-siaan? Kita dinasihati agar menjaga tubuh kita jangan sampai diberikan kepada kesia-siaan. Yang kedua, apa yang orang kehendaki diperbuat kepadamu, perbuat demikian kepada mereka. Abraham memberi contoh. Ia menjunjung, menawarkan, menganggap Lot lebih mulia. Maka yakinlah bahwa Abraham akan dimuliakan oleh Allah. Itu berarti kita harus lebih dulu memberikan yang terbaik kepada orang lain, agar Tuhan membalasnya juga kepada kita lewat orang lain. Pertanyaannya, selama ini bagaimana kita? Bisa jadi seringkali kita menuntut kepada orang lain agar kita diistimewakan, tapi lupa kita tidak pernah berbuat seperti itu pada orang lain. Maka mari kita bersama-sama mengikuti kehendak Allah dengan berani lebih dahulu memberikan yang terbaik kepada orang lain, agar mereka pun juga memberikan yang terbaik kepada kita. Sehingga akhirnya kita semua akan semakin mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, kita diingatkan agar kita menyadari untuk sampai kepada keselamatan perlu perjuangan dan perlu konsekuensi yang tidak ringan, yang digambarkan sebagai pintu yang sempit. Namun kita tahu di tengah dunia ini seringkali kita justru mencari, melewati pintu yang lebar menuju kepada kesia-siaan. Karena dunia menggoda kita. Kita renungkan, apa yang kita pilih itu, apakah sungguh-sungguh membawa kepada kehidupan atau membawa kepada kebinasaan atau kesia-siaan. Semoga kita semakin mampu untuk memilih pintu yang sempit yang menuju kepada keselamatan dengan berbagai macam konsekuensi, daripada lewat pintu yang lebar
menuju kepada kesia-siaan dan kebinasaan. Tentu kita sadari konsekuensinya tidak ringan. Mudah-mudahan kita mampu untuk lewat pintu itu, agar akhirnya kita nanti bertemu di dalam keselamatan kekal bersama Allah dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena lewat sabdamu pagi ini kami kau ingatkan agar tidak hidup dalam kesia-siaan, melainkan benar-benar mencari terang keselamatan yang datang darimu. Meskipun kami tahu tidak mudah, jalan sempit, penuh dengan konsekuensi yang tidak ringan. Namun kami kau sadarkan, justru lewat pintu itu, kami akan sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka dorong kami untuk selalu mengusahakan lewat pintu yang sempit itu. Bantulah umatmu yang kadang-kadang patah semangat, kurang berani lewat pintu yang sempit, agar mereka kau dorong untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Biarlah akhirnya banyak orang karena lewat pintu yang sempit boleh mengalami keselamatan yang datang darimu sendiri. Bantulah umat-Mu yang sakit dengan rahmat kesembuhan, agar mereka boleh beraktivitas seperti semula. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan. Mereka yang punya persoalan Engkau urai agar bisa selesai. Mereka yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya, maupun Engkau sukseskan usahanya, sehingga mereka tetap mengalami cinta kasih-Mu. Bapa, dampingi, bimbing berkat umat-Mu dengan rahmat dan kasih-Mu sendiri, dengan berkat yang melimpah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya harapkan, bahkan saya wajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar kita terbebas dari virus corona. Saya mengajak terus untuk berkontribusi dalam memajukan gereja kita dengan cara kita masing-masing, doa, tenaga, dan dana, agar kita semakin mampu membawa orang menuju kepada pintu yang benar, pintu sempit menuju kepada keselamatan. Saya masih mengingatkan agar kita berkontribusi untuk pengisian gedung serbaguna kita, agar segera dapat kita resmikan, kita berkati, kita pakai, dan akhirnya sungguh berguna untuk pelayanan pastoral kita. Semoga usaha-usaha kita, niat baik kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.